Karena kenapa banyak banget yang menceritakan kalau misalkan hari Kamis malam Jumat itu adalah hari yang mistis atau malam yang seram, itu berawal dari ini cerita-cerita film dan cerita-cerita dongeng. Bahwa katanya makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk di luar alam kita itu keluarnya pada malam Jumat. Padahal sebenarnya malam Jumat itu adalah malam yang baik untuk kita membacakan doa. Betul. Kenapa dijagain? Karena kalau misalkan ada yang meninggal di malam Selasa, itu banyak banget binatang-binatang yang binatang liar ya yang mengincar mayat itu di pemakamannya. Ada seorang ojek online yang mengalami kejadian aneh, mengantarkan penumpang. Yang penumpangnya itu adalah mantan kru dari jurnal Risa. Oh iya itu lagi rame itu. Ya. Gimana tuh? Gue belum dengar ini tuh. Menurut asumsi gue ya, si tukang ojek ini membuat cerita yang menurut gue cuman buat viral aja sih. Sebenarnya sih nggak ada. Apalagi menurut gue juga bisa dibilang ini cuman buat konten mereka aja sih. Yo Sobat Firman, balik lagi bareng gue Diki di sini dan sohib gue Agung di sini. Selamat datang di Firman Talks. Gung, Ya, kebetulan hari ini kan hari Kamis. alias malam Jumat. Emang kenapa kalau malam Jumat? Nah, lo pernah kepikiran gak sih setiap malam Jumat itu kenapa sih selalu identik dengan hal-hal yang mistis dan seram? Sebelum lanjut nih, gue juga mau ngingetin untuk Sobat Firman, jangan lupa untuk subscribe channel kita di Firman Indonesia TV, nyalakan lonceng notifikasinya, serta jangan lupa untuk men-share, like, dan komen supaya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sobat-sobat Firman semua. Iya, jadi hari ini nih kita mau ngobrol bukan nakut-nakutin Sobat Firman sih. Malah kita mau ngebahas nih kenapa sih malam Jumat itu menjadi stigma yang menakutkan. Iya, yang horor banget lah ya. Bahkan beberapa kali diangkat jadi movie atau film. Iya, cerita-cerita juga banyak. Jadi seperti yang sudah terpatri dalam otak Asik. kita bahwa malam Jumat itu malam yang seram. Padahal enggak juga sih menurut gua mah. Jadi kenapa stigma malam Jumat itu horor dan bisa dibilang menakutkan? Dari keluarga gue sendiri ada yang tinggal di Jawa dan berasal dari Jawa, dan cerita ini emang dari dulu sudah mendarah daging lah mitosnya. Jadi dulu tuh karena hari Kamis malam Jumat itu selalu identik dengan yang namanya jalanan sepi lah ya. Orang-orang sana itu mempergunakan hari itu untuk spiritual. Berarti dari turun temurun ya Gung ya, dari buyut, mungkin dari atasnya lagi. Dari atas lagi itu udah pernah dilakukan seperti pernah itu. Dilakukan deh. Jadi kenapa malam Jumat itu bisa dibilang menyeramkan? Karena dari sepinya itu, karena orang-orang sana sedang melakukan kegiatan spiritualnya, meminta sesuatu. Nah, dianggaplah malam Jumat itu adalah malam yang penuh mistis dan penuh misteri. Padahal sih sebaliknya itu. Orang-orang itu sibuk berdoa. Iya, benar banget deh. Karena kenapa banyak banget yang menceritakan kalau misalkan hari Kamis malam Jumat itu adalah hari yang mistis atau malam yang seram, itu berawal dari ini cerita-cerita film dan cerita-cerita dongeng. Bahwa katanya makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk di luar alam kita itu keluarnya pada malam Jumat. Padahal sebenarnya malam Jumat itu adalah malam yang baik untuk kita membacakan doa. Iya, betul. Kalau memang dari agama kita ya, itu sebenarnya nggak ada yang namanya hari yang buruk, semuanya hari yang bagus. Bahkan kalau di ajaran Islam, bahkan hari Jumat itu hari yang bagus, hari yang suci lah. Iya benar banget. Ternyata yang menyeramkan itu bukanlah hari Kamis malam Jumat, sebenarnya. Nah, jadi untuk Sobat Firman juga harus tahu nih, yang paling menyeramkan dan yang bisa dibilang mitos-mitosnya dulu itu bukan malam Jumat tapi malam Selasa, hari Senin malam Selasa. Oh iya? Iya, malam Senin hari Kenapa Selasa. tuh, Karena dulu ceritanya itu di daerah Jawa ini bisa dibilang karena gue juga yang tadi gue bilang di awal ya, keluarga gue berasal dari Jawa. Kalau misalkan setiap ada yang meninggal di hari Senin malam Selasa, itu tuh harus dijagain. Dijaga kayak ini pemakamannya gitu. Pemakamannya dijaga, pemakamannya. Buat apa? Gue kan orang udah meninggal. Nah itu karena dulunya nih kalau misalnya kita ngebahas mitos apakah dia dikuburkan dengan harta-hartanya? Enggak. Karena dulu itu kenapa dijagain? Karena kalau misalkan ada yang meninggal di malam Selasa, itu banyak banget binatang-binatang yang binatang liar ya yang mengincar mayat itu di pemakamannya.
Kok bisa? Binatang liar ya. Oh. Jadi kita bisa sebut makhluk gaib atau makhluk halus yang menampakkan dirinya menjadi binatang. Oh. Untuk mengambil bisa dibilang tali pocongnya atau kafannya. Tapi itu mitos kan? Mitosnya karena gitu. Itu tuh unsurnya adalah pesugihan. Black magic ya? Ya. Iya sih, masuk akal kalau kayak gitu. Apalagi kalau memang kita runut lagi ke zaman dulu, kan masih kental dengan ilmu-ilmu seperti itu. Iya, ilmu-ilmu yang memang kalau ilmu-ilmu kayak gitu kan, ya syarat-syaratnya seperti yang aneh-aneh kayak gitu. Bener banget. Bahkan ada yang sampai 40 hari. Gila, 40 hari udah kayak puasa bulan Ramadan ya? Iya, tapi lebih lama lagi ini. Cerita ini tuh real ada, walaupun sebenarnya ini mitos. Bahkan kepolisian di Jawa sana itu ikut juga turun untuk menjaga pemakaman itu. Jadi kayak udah ada undang-undangnya untuk daerah situ. Iya, masih ada. Iya. Logikanya mungkin nih polisi kenapa ngejagain makam, karena emang kan sebenarnya nggak boleh kan mayat atau apa dicuri atau apa gitu. Tapi orang-orang sana dulunya menganggap kalau misalkan kita mengambil sesuatu dari orang yang meninggal di hari Senin malam Selasa, itu bakal mendapatkan kekayaan. Gitu. Jadi banyaklah makhluk-makhluk halus yang mau mengincar mayat tersebut. Jadi itu sebenarnya yang paling menyeramkan itu adalah malam Selasa. Malam Selasa. Tapi kalau untuk zaman sekarang sih lo sendiri nih. Gue nanya ke pribadi lo langsung nih. Lo sendiri percaya dengan hal itu? Sebagai lo orang Jawa gitu. Percaya nggak percaya sih ya. Tapi karena gue mengikuti zaman yang modern ini, zaman digital ini, semakin terkikis lah mitos-mitos itu, semakin terpental. Cuman gue juga mengikuti cerita-cerita itu kan dari kecil gitu. Jadi gue juga terkontaminasi kalau misalkan malam Jumat itu adalah malam yang mengerikan, padahal enggak gitu tuh. Jadi udah jadi persepsi ya. Jadi udah ada perubahan persepsi dari diri lo ya. Sama sih kayak gue juga. Gue sebenarnya orang yang agak skeptis dengan hal-hal yang seperti itu ya. Seperti kayak alam gaib, makhluk gaib. Tapi gue aja sendiri tuh takut, Gung. Takut ya. Sebenarnya gini loh, Dik. Gimana tuh? Ketakutan kita itu bukannya gue sok pintar atau apa ya. Ini juga dari beberapa teman gue ya, mengerti lah gitu. Mengerti. Gimana tuh, boleh tuh. Kenapa kita takut sih dengan hal-hal kalau misalnya kita lagi sendiri nih. Kalau lagi sendiri dengan kondisi rumah yang lagi sendiri banget, sepi, terus malam Jumat, itu kan sebenarnya itu nggak ada apa-apa, cuman karena pikiran kitanya yang kemana-mana, gitu. Jadi contoh dari mindset kitanya ya. Iya, contoh kayak misalkan lo lagi parno sendirian, terus tiba-tiba lo ngadep jendela, perasaan lo kayak misalkan ngeliat sesuatu bayangan putih, padahal kan sebenarnya itu mungkin tirai kayak atau mungkin tirainya kena apa angin. Itu langsung kitanya kemana-mana. Itu gue kaget sih, tiba-tiba tirai kena angin sendiri. Juga terus misalnya dari suara air galon, atau suara dari pelafon tuh kadang ada tikus, ada kucing. Suara atau kispray yang aduh kaget itu gua. Suara pewangi ruangan ya. Pewangi ruangan tuh kan, aduh itu bikin langsung, sama satu juga yang tadi lo bilang galon yang dispenser bluk sendiri. Iya itu misterinya kenapa bisa bunyi sendiri itu kan. Kenapa gak dari siang gitu. Kenapa malam gitu. Iya sih emang. Iya benar. Kita takut dengan hal sesuatu itu, misalnya apapun itu. Misalnya kita takut dengan miske, padahal kalau kita pikir lagi ya, miske itu kan gak ada di negara orang lain. Bahkan kalau kita perbandingan dengan hantu-hantu yang di Thailand, gak ada di kita juga dong. Hantu-hantu yang di luar negeri pokoknya beda-beda ya. Beda-beda. Kalau menurut gue sih dari pikiran gue sendiri ya. Kalau menurut lu gimana, Gung? Kalau menurut gue, karena kita dulu dikasih makannya hal-hal yang begitu sih dari dulu ya. Dikasih cerita yang menakutkan untuk kita supaya nurut. Kayak misalkan jangan keluar malam Jumat, takut ada apa-apa. Orang tua kan biasanya gitu, Dik. Betul. Jadi seakan-akan kita takut untuk keluar dan akhirnya nurut. Itu kan ancaman sebenarnya. Anak kecil lagi main di luar, ketika maghrib pasti disuruh pulang. Gak boleh keluar, nanti diambil sama atau diculik sama wewe gombel gitu, gondorwo gitu kan misalkan. Itu kan sebenarnya biar anaknya itu jangan keluar gitu. Nanti takutnya hilang lah, takutnya dia culik orang lah misalkan, betul. Nyasar lah gitu. Terus sama cerita-cerita dongeng dan cerita-cerita film yang menceritakan kalau misalkan malam Jumat itu adalah malam yang menampakkan makhluk-makhluk yang serem lah gitu. Gaib gitu. Jadi ketika malam Jumat itu makhluk-makhluk seperti itu keluar gitu. Apalagi film-film atau judul-judul film yang bisa dibilang
menampakkan setan kentang tuh seperti ini, setan jeruk purut tuh seperti ini. Jadi kan itu kan jadi nempel di memori. Oh, setannya bentuknya gini nih. Padahal nggak begitu dik gitu. Padahal belum tentu juga. Iya, siapa tuh cantik gitu kan? Ya mudah-mudahan. Tapi gue percaya sih kalau misalkan makhluk halus itu ada, cuma ada yang nggak berbentuk atau apanya gue yang nggak tahu. Cuman gitu. lo yakinin bahwa apapun yang berbentuk itu berasal dari pikiran kita. Iya, benar banget. Misalnya nih gue jalan ke jalan A gitu, jalan ini angker. Biasanya katanya angker gitu. Yeah. Dan kalau gua terapin di logika gua, ketika kita lewat jalan situ kan, kalau kita ngebayangin serem, pasti bakal jadi serem kan. Merinding. Dan energi kita bakal diambil oleh makhluk tersebut. Iya, itu. Tetapi kalau misalnya kan sekarang lagi WFH, banyak WFH, terus banyak. Terus setan-setan maksudnya di rumah. Terus enggak, banyak kan orang kan di rumah kan, dan jalan itu otomatis sepi. Kan? Makhluk-makhluk seperti itu kan nggak mendapat asupan nggak dapat asupan energi. Itu kayak gimana? Pertanyaan berat. Cuman logikanya nyampe sih. Ya kalau menurut gua sih, jadi hal angker itu bakal terjadi kalau kita takut. Apalagi banyak kejadian-kejadian kalau misalkan cerita-cerita mistis. Nah, ini juga ada cerita yang bisa dibilang seru banget sih, sempat viral banget kan dari beberapa akun-akun Langit Turah lah, terus juga YouTube juga lah. Katanya ada seorang ojek online yang mengalami kejadian aneh, mengantarkan penumpang, yang penumpangnya itu adalah mantan kru dari jurnal Risa. Oh iya itu lagi rame itu. Gimana tuh? Gue belum dengar tuh. Menurut asumsi gue ya, si tukang ojek ini membuat cerita yang menurut gue cuman buat viral aja sih. Sebenarnya sih nggak ada. Apalagi menurut gue juga bisa dibilang ini cuman buat konten mereka aja sih. Tapi sih gue juga sependapat sama lu. Kenapa? Ini kalau ngomongin hantu ya. Gimana caranya hantu download aplikasi ojol itu? Gimana caranya? Jangan mentang-mentang ini era digital gitu kan. Hantu sampai punya handphone dan punya aplikasi itu. Iya. Gitu. Anggaplah punya handphone. Caranya beli SIM cardnya gimana? Itu logikanya kita ya. Cuman kan orang-orang Indonesia ini. Nah tapi kalau misalnya punya SIM card pun cara registrasinya harus pakai kakak kan? Iya. Gimana? Harus daftar ke 444. Iya kan, harus daftar di kakak. Bener. Cuman kan caranya. Iya. Dan ini juga jadi bahan perbincangan yang hangat di media sosial. Bahkan ada yang pro kontra juga di komentar-komentar yang memberitakan cerita ini apalagi untuk zaman sekarang ya, mungkin banyak orang-orang juga seperti kita juga yang memang segala sesuatunya harus ditangkap dengan logika dulu. Benar. Gitu. Bahkan lo juga kalau misalkan komentar lo yang tadi, kalau misalkan di komen di salah satu akun media sosial yang memberitakan itu, pasti lucu sih. Terserah lu, kalau misalnya Sobat Firman mau percaya juga ya nggak apa-apa, mau nggak juga ya nggak apa-apa. Intinya yang gue bilang tadi, sebenarnya malam Jumat itu adalah bukan malam yang menyeramkan, tapi banyak cerita-cerita yang dibuat malam Jumat seolah-olah adalah malam yang penuh mistis. Betul. Padahal yang punya sejarah malam yang mistis itu adalah malam Selasa. Ya, hari Senin malam Selasa itu. Jadi gue tuh udah bikin catatan kecil nih dari apa yang kita bahas yang tadi tuh, dari mitos-mitos itu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Lo mau yang mana dulu nih? Negatifnya aja dulu. Jadi kalau untuk yang negatifnya, jadi kalau untuk mitos yang tadi lo sebut itu terjadi dari generasi ke generasi, dari yang zaman dulu sampai zaman sekarang itu, dan bahkan keturunan lu pun bisa jadi itu masih ada. Dan mitos itu pun sebenarnya sih tidak bisa dibuktikan ya, baik dari logika dan medis pun. Oke, lanjut ke positifnya Gung. Dari apa yang kita bahas tadi, dengan adanya mitos ini diisukan bahwa orang tua memberikan cerita-cerita horor bahwa tidak boleh berkeliaran pada saat maghrib, itu sih ada bagusnya. Jadi anak-anak itu harus ke rumah, maksudnya harus diam di rumah, beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah. Itu sih positifnya di situ. Bener juga ya. Logikanya masuk sih Bang Putar. Gak cuma anak-anak, orang tua, orang dewasa pun beribadah di rumah atau di masjid pun bisa. Tapi emang ada benernya juga ya. Kayak misalkan negatifnya yang lo bilang tadi itu seperti apa, positifnya mitos ini diceritakan ke anak cucu kita itu supaya nurut atau apa, itu emang ada benernya sih, bener juga ya. Dan untuk Sobat Firman, kalau misalkan Sobat Firman punya sesuatu yang bisa dianggap menyeramkan atau apa, langsung kirimin aja ke Instagram kita atau di DM ya. Nanti kita juga bakal tayangin dan kita bakal mengupas tuntas ini nih sebenarnya apa gitu. Kayak misalkan lo punya foto atau video yang bisa dibilang ini video horor atau video yang menakutkan, nanti kirim aja ke kita, nanti kita tayangin dan kita nanti bakal bukan sok-sok menjadi detektif ya. Kita
menganalisa berdasarkan logika aja. Dan itu juga harus diceritain sama Sobat Firman, kejadiannya di mana, ceritanya apa dan jika memungkinkan lebih proper lagi mungkin kita bakal undang seseorang yang bisa menjelaskan benar. Lebih detail seperti apa, kejadian itu seperti apa. Benar banget. Udah pokoknya kalau kita membahas misteri dan horor dan mitos-mitos itu memang seru sih. Bahkan sampai nanti anak cucu kita cerita-cerita itu pasti ada deh. Pasti terus ada terus. Dan terima kasih untuk Sobat Firman yang sudah menyaksikan Firman Talks edisi Malam Kliwon ini. Malam Jumat ya. Sayang sekali kita Iya benar banget. Dan gue juga mau ngingetin lagi untuk Sobat Firman dimanapun kalian berada untuk terus mensubscribe channel kita di Firman Indonesia TV. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Dan gue juga gak capek-capek untuk ngingetin lagi buat kalian semua. Cek website kita di www.firmanindonesia.com atau kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Caranya gampang, ketik aja Firman Online Store, itu online store kita. Harus cek. Kemarin juga lo udah ngingetin ya, Firman Indonesia itu punya slogan yang namanya 4T. Termudah, termurah, tercepat, dan terpercaya. Wah, keren banget. Jadi harus dicek tuh aplikasi kita di Firman Online Store agar kalian juga bisa belanja di tempat kita. Betul. Caranya gampang banget dan murah banget. Dan akhirnya Gung, kita juga harus undur diri. Tapi jangan lupa untuk saksikan episode kita selanjutnya karena emang gak kalah seru dari episode yang sekarang. Dan pasti bermanfaat ya. Oke lah. Akhirnya kita pamit. Gue Diki dan gue Agung. See you on the next video.